Sekarang kita masuk ke daya ya, pengukur daya. Jadi kemarin sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa, kalau idealnya kita menggunakan wattmeter ya. Jadi kalaupun kita idealnya itu kita menggunakan wattmeter. Kalau tidak kita bisa juga tapi dengan cara menghitung ya. Pertama adalah menggunakan voltmeter dan ampermeter, di mana untuk tahanan resistif ini DC ya. Untuk DC maka daya itu adalah arus dikali tegangannya. Daya beban umpamanya arus beban dikali tegangan beban. Bisa kita ukur hanya dengan arus yang melewati beban dan tahanannya. Kemudian yang kedua nanti ini tinggal diukur ininya ya dengan tegangannya tahanan berbeda. Nah, yang kita dapatkan tegangan dan arus. Sedangkan yang mau kita ukur adalah daya. Makanya nanti hasilnya kita hitung ya. Tegangan adalah daya daya adalah daya beban tegangan dikali. Berarti ada perhitungan nanti ya, pengukuran dan perhitungan. Nah, ini yang AC sama ya. Tinggal sumbernya saja. Karena tahanan resistif berarti dia faktor dayanya masih 0, ya, masih 1 ya. Sehingga dia dayanya adalah arus kali tegangan. Kemudian yang kedua adalah jika kita hanya satu punya ya, hanya satu, tadi kan 2 ada voltmeter dan ampermeter. Umpamanya 1 voltmeter bisa nggak? Bisa ya. Dayanya kita dengan catatan nanti tahanannya kita ukur atau tahanan di besarnya diketahui. Sama dapatnya hanya tegangan, dayanya dihitung dengan menggunakan perhitungan tadi lagi ya. Tapi rumusnya beda karena yang diketahui adalah tegangan dan bebannya. Jadi dikuadratkan, tadi kan VL kali IL. Sekarang VL kuadrat dibagi RL. Karena V ini adalah VL dikali IL, berarti VL dikali L dikali VL kali IL. Sehingga nanti IR ya, R-nya dicoret, tinggal dia sama lagi dengan ininya kan. V-nya adalah V kuadrat kan. V itu sama dengan I dikali R. Nah, jadi kalau dikuadratkan dia I kuadrat, R kuadrat. Kalau nanti dia I kuadrat bagi R-nya habis. V-nya sama ya. Kemudian ada lagi, kalau I-nya saja. Nah, ini yang AC sama ya. Kemudian, kalau hanya satu yang kita inikan. Ya. Bentar, satu dekat dulu ya. Terlalu mepet. Sekarang I-nya yang ini ya. Harusnya sama. Jadi cuma diukur lagi dengan I kuadrat R. Jadi ini kan daya ya. Daya itu kan V dikali I. V itu sama dengan I dikali R. Jadi I kuadrat R. Sama. Sama dengan di sini juga. Yang untuk ini tadi. Daya itu adalah V dikali I. Sedangkan ini dia I kuadrat. V itu kan V I kali R ya. I kuadrat R kuadrat. Nah, R-nya dicoret. Tinggal I kuadrat R. Sama lagi dengan ini tadi. Ya. Nah, ada 3 cara. Ya.
Nah, kemudian baru kita, kalau kita punya alat ukur, ya udah kita ukur dengan voltmeter sekaligus dapat dayanya, tidak perlu kita hitung-hitung lagi, itu maksudnya ya. Ini langsung saya ini kan untuk daya AC langsung ya nanti. Nah, ini karena bebannya di sini nggak ada yang seperti ini, nggak usah nanti ya, ininya nanti kita apa namanya, gunakan nanti untuk bebannya beban berbeda. Jadi seperti saya ukur motor gitu ya, langsung ya, ini yang besar ya. Nah, kalau kita gunakan ini juga boleh nanti. Nanti kita coba untuk menggunakan yang salah satunya ya, ini rangkaian kita di atas. Kalau ini yang rangkaian terakhir untuk di lab ini ya. Yang percobaan berapa? 37 ya. 37 di lab nanti. Karena bebannya saya di lab itu saya ambil lampu ya, bohlam, bermacam-macam bohlam dengan jenis yang berbeda ya. Kemudian juga dengan ukuran yang berbeda. Ada yang LED, ada yang pijar gitu ya. Kemudian ada nanti motor, kemudian ada juga umpama solder, itu kita ukur dayanya nanti. Nah, di sini kan tidak bisa solder motor ya, nggak ada ininya ya. Nah, sehingga kita lewatkan langsung nanti ke 38. Nah, tapi untuk yang ininya boleh kita ambil satu titik menggunakan, tapi yang AC saja ya. Yang ini nanti. Kita gunakan salah satu, ininya kita copy saja ya. Nanti salah satu rangkaian ini boleh, yang paling gampang yang paling atas, karena dia dua ya. Langsung tinggal yang untuk mengukur ini yang satu, yang dua ya. Yang ukur arusnya kita gunakan, nah ini ya, masukin arus daya wattmeter, ini tegangan wattmeter, udah selesai. Nah sekarang coba, kemarin udah coba juga sama Lukman yang waktu percobaan satu ya, cuman yang waktu AC-nya masih gagal ya, nol dia ya. Nah sekarang coba siapa yang sudah sampai di mana ya, bab tiga ini ya, bab tiga ya, nanti kita masuk. Kalau bisa minggu berikutnya kita sudah masuk ke siloskop ya, alat ukur yang lain. Ada yang ini silakan di share karena ini udah siap di share. Saya ada nih Pak. Jadi R-nya 1-2 saja ya, nggak usah banyak-banyak ya. 1 kilo mau 2 kilo udah cukup. Berarti yang lainnya udah tinggal isi ya. Coba share Lukman. Ini Pak. Yang kan yang menggunakan namanya arus dan tegangan ya. Jadi coba yang DC dulu. Yang DC dulu. Jadi sumbernya Ini Pak. tetap ya, sumbernya tetap. Yang bervariasi adalah bebannya, R-nya. R-nya yang DC-nya adalah 10 volt. R-nya mulai dari 1 kilo sampai coba satu atau dua ini yang berapa? Sekarang 1 kilo dulu. Berarti ini 10 kan berarti 10%. Jadi baru langsung dia jangan 2 ya, umpamanya 5. Harusnya ini kan dia berarti 10 volt dibagi 1.500 ya. Ya. Nah, langsung naikin ininya R-nya, nggak usah tutup. Nah, 50% aja. Berubah ya. Iya Pak. Oh, ya. Sekarang yang AC. Nah, ya. AC-nya juga dua itu aja ya. 2 beban aja. Cuma ini kan dia 12 volt ya. Ini yang jangan 100% dulu. Ini 10 kilo kan. Oh iya. Oke, mulai dari 10% aja dulu. 10%. Nanti yang keduanya bebas. Tapi kalau nanti yang kamu nanti semuanya ya. 10% sampai 70% ya. Iya Pak. Ini ya. Sekarang naikin yang selain 10%. Tapi yang genap ya.
10, 20, 30, 50 ya. Ya, benar. Udah, Pak. Sekarang saya ini dulu, tutup dulu. Nanti baru lanjutin kita kasih kesempatan si Aris. Ada nggak Aris? Kalau nggak ada, baru lanjut lagi Lukman. Sebentar Pak, ada. Ada Aris? Ada Pak. Hah? Ada. Coba share. Seperti Lukman tadi ya. Saya pakai HP apa ya kameranya ya? Bentar. Kok kebalik ya? Ya, udah benar tadi. Nah. Ya ada. Coba Ini kebalik nggak Pak? Cukup. Coba R-nya 10, simulasikan. Simulasikan dulu baru kamu sorot pakai HP-mu ya biar nggak repot. Iya Coba Pak. lihat hasilnya. Geser ke hasilnya. Ya. Ini yang 1 kilo, 10 kilo ya. Ini yang R kamu berapa tuh coba lihat. R saya 10 kilo. Kalau 1 kilo 10 10% kilo. 100 ohm itu. Dia kan Iya, Pak. 1 kilo sampai 7 kilo kan. Jangan 1 kilo. Kalau 1 kilo R variabelnya berarti 100% habis dong. Iya Pak. Nah, pasti yang besar. Yang mudah 10 kilo gitu ya. Karena dia hanya 1 sampai 7. Nah, baru. Nah, coba ganti R yang lain. Berarti dia bisa 10%, 20 sampai 70% ya. Terserah. Nah, coba Bebas saja. 40. Ya, coba ya. Biarin dulu. 4, berarti 4 kilo. 4 setengah, 10 ya. Oh, ya, cukup. Yang sekarang yang AC-nya 2 juga ya, cukup. Iya Pak. Dijalankan Yang dulu AC juga baru berarti 10K juga Pak. sama, bebannya kan sama. Yang berbeda sumber tegangannya. Karena kita ambil nih kalau di labnya tuh pakai trafo ya. Iya Trafo Pak. yang 12. Jadi dia tidak sama. Kalau yang DC itu dia bisa dari 1 volt sampai 30 ya. Kalau AC itu dia terbatas. Jadi yang 10% ya. Ya. Iya Sekarang Pak. R yang lain, R yang lain. Ini Pak. R berapa tuh? 40 juga ya. Iya Pak. Ya. Cukup. Sekarang kita balik ke apa? Ke Lukman dulu ya biar ini. Biar apa namanya? Gantian. Sebentar dulu saya tandain dulu yang si ini ya. Haris ya. Sekarang yang kedua Lukman coba. Yang kedua menggunakan 1. Nanti hasilnya Pak. dikali ya. Hasil rumus. Ini apa nih kamu? Nah, Voltmeter. ya. Yang tegangan ya. Coba Ya, R. Pak. Bebas saja ya sampai 70 ya maksimalnya ya. Nah, yang AC-nya 2 ini juga ya, 2 R saja. Kalau di laporan nanti semuanya ya R-nya ya. Ini yang 10 ya. Ini AC, Pak. Yang 10, yang 1 kilo ya. Coba yang lain. Nah, 70. 70. Ya, cukup. Sekarang ke setannya dulu sebentar ya. Siap Aris ya. Habis itu Aris. Ada nggak Aris yang kedua juga? Yang Sebentar Pak. satu sumber kan malah yang tadi tinggal dihapus aja satu sebenarnya kan. Copy paste yang tadi dihapus ampernya. Sama itu. Cuman nanti menghitungnya berbeda. Nah, itu aja kan. Yang ketiga juga dari yang pertama tuh. Cuman nanti dihapus voltnya. Kalau tadi kan ampernya, sekarang voltnya yang ketiga nanti. Yang DC dulu. Kamu jalankan dulu, baru kamu lihatkan ininya. Hasil pengukurannya ya. Kalau kamu kan pakai HP susah. Coba, baru klik hasilnya. Ya, 10% dulu ya.
Nah, baru meternya yang kamu tampilkan. Ya, sekarang coba ganti R-nya. Ganti R-nya dari 2 sampai 7 ya, terserah ya. Nah, coba yang AC, yang sama ya. Zoom dikit itunya deh. Ah ya. Sekarang R yang lain, selain 1, selain 10% ya. Nah, ya, cukup. Haris, ntar kembali lagi. Saya ini dulu ya, sebentar. Ambil dulu Haris. Siap Lukman ya, yang ketiganya ya. Iya, Pak. Sudah ada kan Lukman yang ketiganya? Sudah. Coba share lagi. Nah, sekarang arusnya ya. Jadi sebenarnya dari percobaan pertama tuh, percobaan pertama di copy, jadi percobaan kedua tinggal hapus tegangan arusnya. Yang ketiganya, yang pertama hapus ininya ya. Yang mulai 10% dulu ininya R-nya. Nah, harusnya ya coba R yang lain. Ya, bentar ya. Kalau R makin besar harusnya makin turun ya. Kalau tegangan kebalikannya, R makin besar tegangan kayak naik. Nah, sekarang yang AC. Iya, Pak. Ya, benar tuh. Sekarang ini dulu, saya tandain dulu, tutup dulu, Lukman. Sekarang Haris, ada yang ketiga Haris? Suaranya Haris, suaranya. Ada, Pak. Ya, ya, Belum, coba. Pak. Coba. Yang ADC dulu ya, Pak ya? Ya, yang DC dulu. Arus sekarang deh ya. Jadi hanya kita dapat arus, tapi kita cari daya, ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, coba ganti R yang lebih besar. Dari 10%, Eh, terserah. 50. Nah, ya. Coba turunin ke 40. 40. Itu kamu tetap, Belum nyala, Pak. Astaga. Lupa, nah, maaf, Pak. simulasinya coba dari 10 Ini, ya. Apa yang salah tadi itu? kok simulasin error ya, Pak ya? Ya ada yang salah itu. Hmm, Biarin dulu. iya, Pak. Nah, biarin Apa dulu yang ya. salah ya? Nah, itu kamu belum punya ground. Oh iya, iya, Pak. Nah, rangkaiannya tambah groundnya dulu dua-duanya ya. AC sama DC belum. Kalau di simulasi dia nggak ada ground, dia dianggap nggak ini. Eh, Coba ini, Pak. berangkat. Udah groundnya kan? Ah, ya. Lah, masih sama. Ya dulu, ya dulu. Simpan dulu. Bentar, Pak. Di simulasinya dimatikan dulu, simpan dulu. Save dulu. Oh iya. Simpan. Bentar, Pak. Disimpan dulu. Nah, ini groundnya Udah. sudah. Ya, antar ya. Coba. Coba ya saya dulu. Apa? Jadi Oh, perbaiki iya. dulu. Gak lama emang biarin aja dulu. Ada beberapa step, beberapa langkah itu.
Hmm. Jangan di cancel ya, dia akan diproses sama dia, ada masalah sama dia tuh. Ini saya matikan dulu ya. Sekarang yang ketujuhnya, ini kan udah 6 ya. Satu tadi voltmeter dengan ampermeter, AC/DC 2 berarti ya. Yang keduanya rangkaiannya AC/DC juga untuk 1 voltmeter. Kemudian 34 tadi ya. 56-nya 1 ampermeter ya AC/DC. Nah, yang ketujuh ini saya ini dulu ya. Ini kamu ambil saja nanti yang ketujuh ini diambil dari percobaan yang kedua dari pertama ya, yang AC ya. Yang pertama itu kan 2 dari rangkaiannya kan AC/DC ya. Ini diambil yang AC saja ya. Diambil yang AC saja. Cuman arus dan ininya tadi kita ganti dengan wattmeter. Nah, ini ya. Nah, seperti yang saya coba saya ini dulu ya. Saya Jadi yang arusnya masuk ke arus wattmeter, yang tegangannya masuk ke tegangan wattmeter. Nah, ini kan aslinya yang ini ya, yang di atas. Yang AC ya, karena kita hanya yang AC saja. Nanti baru R-nya kamu bebas, kamu buat ya. Tapi ditulis nanti R yang berapa. Ya. Nah, ini kan aslinya ini tadi, yang AC ya. Cuman ini tegangan 220 volt. Kalau tadi kan 12 ya. Nah, ini 220 volt. Nah, ininya R-nya terserah. Kamu yang ini kan ya. Tapi yang di bawah nih, bukan yang di atas. Yang di atas kan udah yang percobaan pertama ya. Percobaan kedua ya. Voltmeter dan ampermeter yang AC kan. Nah, copy paste itu percobaan yang pertama tadi. Tapi gambar kedua diganti dengan ini. Yang arusnya tadi di sini nih. Ampere kan nih. Ampere. Saya tulis dulu di sini ya. Saya tulis ampernya ya. Ini ampernya ya. Saya tulis sebentar ya. Nah, terus warna biar nggak terlalu. Nah, ini kan ampere. Ya kan? Kemudian ini volt. Ini ya, volt. Volt aja deh ya. Volt. Jangan kebalik nanti. Ya, jangan sampai kebalik. Ya, ini ya, volt ya. Nah, yang volt yang merah ya, saya merahkan ya warnanya ya. Ini kabelnya nanti yang nah, ini merah ya. Ini merah untuk kabel voltmeter ya nih. Nih. Ambil dari V-nya ya. Nih, yang kiri. Plusnya ke atas R sama dengan ini. Negatifnya ke ground. Kemudian yang plusnya yang ini di depan ya, sama ini dia. Ini kalau diputus kan putus nanti ya. Kemudian yang negatifnya ke atas. Nah, akan dapat kita nanti kalau kita ukur, saya ambil katakan R-nya nih 500 kilo nih ya. Ya banget ya. Karena 220 ya. Saya ambil jangan sampai 500 kilo lah. Ini 10%nya 50 kilo. Ini 500 kilo. Enggak apa-apa. R-nya saya kurangi lah ya. 100 kilo saja. R-nya bebas nanti ya. Kamu bebas. Kalau di lab nanti kita itu sebenarnya ganti itu tuh. Alat-alat motor. Pokoknya alat listrik ya. Yang kita ukur. Ini biar saya ini kan 100 saja ya. Bebas nanti ya. Nah, ini segala perbandingan aja nih. Yang kita ukur ini. Nah, 220 ya. Kita jalankan. Namanya ini saya ambil dulu nih 50 aja nanti. Ya, ini 50% berarti kan ini 50 kilo ya. Nah, ini juga satu. Nah, ini hitungannya kalau kita hitung nih 4 kali 4 ini dengan ini 219.
volt ya. Ini cuma milih. Ini dapatnya dalam, nanti dia juga miliwatt atau watt. Nah, ya. Ini dikali 4 kan 800 lebih ya. Ini 900. Ini hasilnya. Nah, kita ganti R-nya bapaknya. Yang ini hanya untuk sebagai patokan ya. Yang dibuat ini. Yang diukur ini ya. Namanya saya ambil 10 kilo saja. 10% ya. Ini akan berubah kan. Jadi 4 nih ya. Nanti ini biayanya juga. Dan juga akan turun ya. Oh, arusnya kecil, tentu dia tegangannya besar ya. Dalam watt dia tadi kan. Tadi dalam mili. Nah gitu nanti ya. Jadi kopi saja percobaan yang pertama tadi ya, kami ambil yang AC-nya. Yang ininya jangan diubah aja. Kopi lagi di bawah baru diganti dengan wattmeter. Itu yang percobaan yang ke-7. Nah, yang ke-8 nanti kita terakhir kita melihat efisiensi output berbanding input trafo. Ya. Jadi kita akan membandingkan. Kalau dia trafo kita yang gunakan adalah step down, pasti dia akan lebih kecil ya. Ininya. Nah, ini yang tadi yang bebas tadi ya. Nah, ini yang terakhir. Nanti itu minggu depan ini ya, ini trafo. AC nanti ya, 220 ini kita dari PLN nih. Kita masukkan ke trafo, kita ukur ini arus dan tegangannya. Ya. Kemudian ini yang kita ambil, karena trafo itu hanya ada beberapa output ya. Mulai dari 6 volt, 9, 12, nah, sampai 15. Nah, kalau yang trafo gede bisa sampai 30 ya. Nah, kita ambil 9 volt. Nah, berapa output masing-masing tegangan dan nah, baru kita bandingkan nanti. Nah, hitung ya. Ini I2 ini output ya. I2, V2, I1, V1. Daya tinggal kita kali ya. Nggak usah kita ukur wattmeter. Ini juga dikali efisiensinya. Ini rumusnya di bawah nanti. Daya output, jadi itu daya di output dibagi dengan daya input dikali 100. Itu daya nanti ya. Untuk apa? Beban yang berbeda-beda. Ini mulai dari 500 dia, setengah kilo ya. 500, 1000, 2000, 3000. Nanti lompat 2000. Itu ya. Ini untuk minggu depan ya. 2 lagi. Jadi minggu depan kita akan masuk ke osiloskop ya. Nanti videonya saya kirimkan ya. Nah ini contohnya yang ini trafo simulasinya. Bentar, kalau di sini nggak kelihatan. Yang terakhir ya. Yang trafo. Nah, trafo ambil di sini nih. Ini harus AC ya. Sama ya. Dengan basic. Ini yang udah biasa kita ambil kan resistor, resistor variabel atau potensio ya. Sekarang di transformator. Nah, boleh dipilih salah satu aja ya. Yang step down nanti dia ada perbandingannya. Rasionya nanti ya. 10:1 mamanya. Nanti ini bisa kita ganti nih. Ini aja nih. Kalau di trafo kita bukan perbandingan ini tegangannya ya. Nah, untuk karena di rangkaian kita adalah 9 volt, berarti kita ini kan ya perbandingannya berapa nanti kalau enggak ini yang kita atur. Supaya nanti dia outputnya karena diminta kan 9 volt tadi ya. Ini ya. Nah, bisa kita 10:1, 10:1 outputnya di ini kan. Berarti dia kalau dia 9 berarti 90 semua inputnya. Boleh saja nanti. Kalau umpamanya nggak bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah nanti umpamanya ininya nanti kita ini kan 9 volt. Apa namanya?
rangkaiannya suruh ya. Yang tegangan sekundernya, tegangan sekunder trafo, ini 9 volt ya, AC kan. Nah, supaya kalau kita nggak dapat tadi, nanti ada dua caranya. Dengan tegangan tetap nih, perbandingan kita ubah. Gimana supaya 220 dibagi berapa dia dapat 9, kan itu dia. Berarti N-nya 1 banding itu kan. 210 berapa dibagi 9. Jadi 9 dikali 220 dibagi X sama dengan 9. 9X, X-nya 220 dibagi 9. Berarti kan lebih dari 22 tuh kan. Tapi kalau nggak bisa kita cari ininya, ini kita sesuaikan. Nah, gimana supaya dapat 9? Ya kita kasih saja inputnya 90 volt kan. Pasti di 9 sini. Kalau 10 banding 1 ya. Kalau 10 banding 1 tadi, udah ini 90, udah dia dapat 9. Tapi kalau bisa rasionya kita ubah, ya ubah rasionya. Jadi boleh dua-duanya. Ada nanti yang simulasi emang nggak bisa itu ya. Diubah. Ya, udah input yang kita mainkan. Walaupun dalam kenyataannya kita bukan rasio trafo, tapi di sini sudah ada output. Ada 6 volt ini ya. Nah, ini kan masih belum nih. 7 kan. Kita mau 9. Ini harus kita ubah. Rasio. Nggak bisa diubah ya ini kita ini kan. Sebelum sih supaya dapat 9 berapa? Udah saya jadikan ini berapa? 90 kan? 90 dibagi 1, 9 ya. Ini salah ini sih. Ini yang tegangan ya. Harus cek dulu semua ya. Ini harus AC. Input ya. Yang satunya tegangan. Ini juga harus sekunder. AC. Tegangan sekunder. AC. Nah, ini harus kita jalankan. Ini kan outputnya ini nih. 22 kan 10 banding 1. Saya nggak bisa ngubah ini Pak. Ya udah saya jadikan. Ubahnya ini 90. Kan? 90. Karena kita di dalam kenyataannya kita juga bukan mengubah apa namanya? Dilitan kan? Outputnya sudah ada. Kan 29. Nah, itu jalankan nanti 9 volt ya. Nah, kan tinggal harusnya berapa nih gitu kan? 9. Itu ya. Trafo. Nanti coba dibuat dulu, nanti kita kalau ada kendala nanti kita bahas ya. Ada lagi pertanyaan untuk minggu depan? Nah, minggu depan lagi kita udah masuk ke osiloskop ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Nggak ada. Cukup ya. Nanti dibuat 2 tuh ya. Nggak ada, Pak. Yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu kopi yang pertama, tapi yang AC. Ganti ampermeter sama voltmeternya dengan wattmeter. Tapi copy aja ya ininya. Jadi yang voltmeter ampermeternya tetap ada biar kita bandingkan ya. Ini yang tadi trafo. Kalau nggak bisa nanti dia 9 volt, kamu rasionya udah ubah aja 10 banding 1, kemudian tegangannya ditaruh 90 volt. Berarti dia sekundernya menjadi 9 volt. Kalau 12 nanti ya 120. Tapi kalau bisa rasionya itu bisa juga kita atur. Lebih susah tuh ya. Dia pasti nggak pas perbandingan nanti. Nah gitu ya. Nah kalau gitu kita tutup kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita masuk yang 2 itu. Nanti saya jelaskan untuk sekalian untuk apa namanya osiloskop. Supaya minggu depannya lagi langsung kita osiloskop ya.